ini adalah ruangan yang aman dan rahasia. Semua yang dibicarakan di sini akan tetap di sini. Kita sepakati ya. Ya, Bu. Baik, kita mulai dengan check-in singkat. Bagaimana perasaan kalian saat ini? Coba sebutkan dengan satu kata yang mewakili perasaan kalian. Cemas, bingung, tertekan. Oke. Cemas, bingung, dan tertekan. Sebuah perasaan yang valid. Hari ini kita akan coba jelajahi sumber-sumber perasaan tersebut, terutama yang berkaitan dengan tantangan akademik dan masa depan kalian. Siapa yang ingin berbagi? Saya saja, Bu. Saya merasa cemas untuk nilai saya karena orang tua saya tuh menuntut saya untuk masuk di universitas top. Tetapi saya tuh merasa kalau saya mendapatkan nilai B rasanya tuh kurang. Baik, terima kasih Cici sudah berbagi kejujuran. Saat ini rasanya sangat berat membawa beban seberat itu. Ilham, Keti, adakah yang mempunyai perasaan yang sama dengan Cici mengenai tekanan ekspektasi? Ada. Iya, saya tertekan karena tahu saya punya potensi. Tapi saya selalu menunda-nunda semakin saya tertekan. Lalu nilai saya jelek dan itu membenarkan ketakutan saya. Ini seperti lingkaran setan. Saya berbeda. Nilai saya biasa saja, tapi saya bingung. Semua teman saya sudah tahu mau jadi apa, mau ambil jurusan apa, tetapi saya nolak. Setiap hari saya mikir, setelah ini mau kemana, rasanya sia-sia belajar kalau nggak tahu semuanya. Jadi kita melihat ada 3 simpul masalah yang saling berkaitan. Cici dengan ekspektasi, Keti dengan tekanan, dan Ilham dengan ketidakpastian arah. Kita fokus satu dulu. Cici, apakah kamu bisa jelaskan bagaimana refleks fisikmu terhadap rasa cemas itu saat muncul? Saya merasakan jantung saya berdebar, tangan saya dingin dan saya sulit untuk tidur karena memikirkan bahwa saya takut mengecewakan orang tua saya. Ilham, ketika kamu merasa bingung, apa yang sering kamu lakukan? Biasanya saya scroll media sosial berjam-jam untuk mencari distraksi. Tetapi setelah itu, saya malah semakin bingung. Saya sama dengan Ilham. Saya biasa bilang, 5 menit lagi, bisa menjadi 2 jam untuk bermain game. Saya marah pada diri sendiri. Kalian telah mengenali pola-pola yang tidak sehat. Rasa cemas dan kebingungan adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diubah. Mari kita ubah dari fokus, mengapa saya merasa begini, menjadi apa yang bisa saya lakukan dengan perasaan ini. Keti, karena kamu sering menunda, mari kita buat target kecil. Bukan untuk hari ini, tapi untuk minggu ini. Satu tugas yang paling sering kamu tunda. Mengerjakan esai sejarah, saya sudah menundanya selama 3 hari. Ilham, menurutmu apa yang bisa kita lakukan besok untuk memecahkan kebiasaan menunda itu? Mungkin jangan langsung esainya, cukup buka berkasnya dan tulis paragraf membuka. Hanya 1 paragraf. Itu masuk akal, 1 paragraf, oke saya terima tantangan itu. Bagus Keti, sekarang Cici. Tekanan orang tua itu nyata, tapi kamu harus punya kendali atas reaksimu. Ketika cemas menyerang, ambil 1 menit untuk bernapas dalam-dalam dan katakan pada dirimu, saya melakukan hal yang terbaik yang saya bisa saat ini. Saya melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan saat itu. Itu cukup membantu. Ilham, kebingunganmu wajar. Untuk minggu ini, daripada mencari jawaban besar, bagaimana kalau kamu luangkan waktu 30 menit setiap hari untuk mengeksplorasi 1 minat baru. Contohnya tentang video, tentang coding, atau baca tentang arsitektur, apapun yang penting konsisten. Saya menjelajahi minat baru. Baik, saya akan coba. Saya akan mencari tahu lebih banyak tentang desain grafis. Bagus sekali. Kalian semua punya 1 action plan. Keti punya paragraf esai, Cici punya teknik pernapasan, dan Ilham punya 30 menit untuk eksploitasi minat. Kita sudah di ujung sesi. Saya ingin merangkum 1 hal yang paling penting yang kalian dapatkan hari ini. Saya sadar tidak semua orang harus punya jawaban besar.
Saya bisa memulai dari langkah kecil. Dan saya punya teman seperjuangan, Cici dan Keti. Bahwa kecemasan adalah sinyal bukan kegagalan, dan saya punya alat yaitu pernapasan untuk mengolahnya sedikit demi sedikit. Saya tahu saya tidak sendirian dalam kebiasaan menunda. Dan tips dari Ilham tadi memulai dari yang kecil itu sangat membantu. Luar biasa. Ingat, keberanian kalian jujur adalah langkah besar. Lakukan rencana yang kecil yang sudah kalian buat. Kalian bisa melakukannya. Kita akan berjumpa minggu depan untuk follow up. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Baik, Bu.